sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar gembira, Erick Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas. Siap berikan solusi hebat ini. Apakah menambah naturalisasi? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku timnas Indonesia masih kekurangan stok pemain untuk bermain di berbagai event. Menurutnya, timnas Indonesia masih mengalami kekurangan stok pemain. Mantan Presiden Inter Milan tersebut mencontohkan di posisi gelandang timnas U23 Indonesia semalam. Di posisi tersebut menurutnya hanya ada Marcelino, Ferdinand, dan Ivar Jenner. Pas ada rotasi kelihatan kita, jadi memang itu saya bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis, ujarnya. Menurutnya, Erick Thohir setidaknya membutuhkan 150 pemain untuk bisa membela timnas Indonesia di berbagai level usia dan event. Erick mengaku pembenahan grassroots bakal jadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan talenta tersebut. Nah, ini juga yang kenapa saya berkali-kali jangan berpuas diri, ujar Erick Thohir. Jangan kemenangan ini jadi euforia. Tetapi bagaimana kemenangan ini terus justru membangun dari grassroots dari U17, U20, U23. Dan kita bisa lihat juga banyak pemain ini juga masuk tim senior juga. Nah, ini yang saya rasa menjadi catatan tersendiri buat kami di PSSI untuk terus mempersiapkan pemain. Saya sudah sampaikan kita harus paling tidak punya stok 150 pemain untuk pemain senior, pemain U23, pemain U20, dan U17, ujarnya. Erick Thohir pun menawarkan solusi untuk masalah tersebut, salah satunya dengan melangsungkan kembali Elite Pro Academy. Ya, kalau menurut admin mending tambah naturalisasi biar cepet naik. Jadi saksi sejarah timnas U23 Indonesia, Presiden Jokowi ungkap harapan untuk Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Jokowi pun merasa senang karena kedatangannya mendukung timnas U23 Indonesia langsung di stadion tak sia-sia. Ia bahkan mengaku senang karena bisa menjadi salah satu saksi momen bersejarah untuk skuad Garuda Muda. Tak sia-sia kedatangan saya ke Surakarta kemarin untuk memberi dukungan kepada tim nasional sepak bola U23, kata Presiden Jokowi. Melihat langsung keberhasilan para pemain timnas U23 Indonesia mencetak sejarah ini pun membuat Jokowi mengapresiasi para pemain. Beliau memberikan ucapan selamat untuk para pemain yang telah bekerja keras hingga akhirnya bisa meraih hasil memuaskan ini. Di sana, saya menjadi saksi momen bersejarah Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Asia U23 setelah mengalahkan Turkmenistan 2-0 dalam laga babak kualifikasi di Stadion Manahan, Surakarta. Selamat, tegasnya. Breaking news. Kabar buruk untuk Malaysia. Publik Malaysia auto menangis kejang-kejang dan menderita. Iran protes ke AFC soal kartu, Malaysia terancam batal lolos ke Piala Asia U23 2024. Begini penjelasannya, dengarkan baik-baik dan tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Iran U23 tidak menyerah begitu saja setelah laga versus Uzbekistan kelar digelar. Mengutip dari akun Instagram @garudafansbook, Iran U23 mengajukan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia AFC karena merasa dirugikan saat melawan Uzbekistan U23. Di laga tersebut sejatinya ada satu pemain Uzbekistan U23 yang terkena 2 kartu kuning, yakni Abduqodir Husanov. Pemain yang satu ini terkena 2 kartu kuning di menit 40 dan 90. Sesuai regulasi tentunya Abduqodir Husanov harus meninggalkan lapangan karena terkena 2 kartu kuning alias kartu merah.
Namun uniknya wasit yang memimpin pertandingan tidak memberikan kartu merah kepada Abduqodir Kusanov. Alhasil, Uzbekistan U23 bisa bermain dengan 11 pemain hingga laga berakhir. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Iran U23 untuk melakukan protes kepada AFC. Karena itulah, hingga sekarang AFC belum mengumumkan daftar 16 negara peserta Piala Asia U23 2024, baik di media sosial maupun laman resmi mereka. Apakah ini pertanda timnas Malaysia U23 batal lolos Piala Asia U23 2024 dan posisinya digantikan Iran U23? Padahal netizen Malaysia sudah terlanjur merayakannya di kolom komentar Instagram @treaseanfootball. Dasar kurang ajar. Media Vietnam seolah gak terima timnas Indonesia U24 dapat grup mudah di Asian Games 2023. Diketahui timnas Indonesia U24 tergabung di grup F bersama Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Gelaran Asian Games 2022 sendiri, khususnya untuk cabang olahraga sepak bola putra, akan digelar di Guangzhou, Cina mulai 19 September 2023. Menurut DTAO 247, Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan merupakan tim lemah yang akan dihadapi timnas Indonesia U24. Sebab itu media Vietnam tersebut menilai tim asuhan Indra Syafri yang diperkuat sejumlah pemain top itu akan lolos dengan mudah ke fase gugur. Lebih lanjut, DTAO 247 lantas cemburu dengan timnas Indonesia U24 karena timnas Vietnam U24 justru masuk grup yang sulit. The Golden Star Warriors tergabung di grup B bersama Iran, Arab Saudi, dan Mongolia. Hal ini yang menjadi alasan terbesar DTAO 247 cemburu lihat lawan timnas Indonesia U24. Keputusan cerdas PSSI. Lobi klub luar negeri agar bisa lepas pemainnya ke timnas U24 Indonesia yang berlaga di Asian Games. Anggota Exco PSSI Andri Erawan menjelaskan pihaknya sudah menjajaki komunikasi dengan klub terkait pemanggilan pemain Asian Games. Dua di antaranya adalah Jordi Amat yang bermain di tim asal Malaysia Johor Darul Ta'zim dan Asnawi Mangkualam dari Jeonnam Dragons. Andri Erawan menjelaskan secara keseluruhan pemanggilan pemain akan dimaksimalkan. Namun untuk pemain yang berkarir di luar negeri dalam kurung diaspora kemungkinan tidak akan mudah. Apalagi pada tanggal tersebut tidak masuk dalam agenda FIFA. Mudah-mudahan tidak dalam kurung tidak ada masalah kalau yang abroad akan ada kendala, kata Andri. Sementara itu pemain yang bermain di Liga 1 sudah mulai ada komunikasi dengan klub. Bahkan pelatih Indra Syafri turun langsung untuk berbicara dengan klub agar melepas pemainnya ke timnas U24 Indonesia. Tapi yang di dalam negeri komunikasi sudah berlangsung sejak dari beberapa hari yang lalu. Dari Coach Indra ke klub sudah ada komunikasi tambahnya.